Selamat pagi Bu, saya Felisa Srikaliamena dari kelas M. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua kasus yaitu hak paten dan hak cipta. Hari ini saya akan membahas dua kasus nyata perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus pelanggaran hak cipta motif batik Nagori di Kuantan Singingi dan proses penolakan paten Yamaha versus keberhasilan Qualcomm di Komisi Banding Paten. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak cipta batik Nagori. Kita mulai dari Kuantan Singgingi Riau. Surmayanti itu pemilik batik Nagori sekaligus asosiasi batik Kuansing. Dia menemukan kalau motif batiknya itu yang dimana itu karyanya sendiri dijiplak oleh pengusaha batik printing. Motif-motif yang telah dipatenkan ini diproduksi massal dengan harga yang jauh lebih murah. Pada tahun 2021, Surmayanti mendaftarkan 15 motif batik ke Kementerian Hukum dan HAM. Tapi pas di awal 2022, ia menemukan motif-motif itu beredar luas tanpa izin, bahkan diproduksi oleh penguasa dari luar daerah. Terus di 17 Agustus 2022, Surmayanti ngelapor ke Krimsus Polda Riau. Proses hukum berjalan lambat, bahkan sampai akhir tahun. Kasusnya pun juga belum tuntas. Media lokal menyoroti kasus ini sebagai benturan antara pengrajin kecil dan kapitalisme printing. Surmayanti pun digambarkan sebagai pejuang budaya, sementara pelaku dianggap hanya mengejar keuntungan. Bagi masyarakat Kuansing, kasus ini bukan sekedar soal uang. Penciplakan motif batik menekan omset pengrajin hingga 40%. Lebih dari itu, masyarakat pun khawatir identitas budaya mereka akan terkikis. Lalu, apa itu akar masalah dari segala hal ini? Ada 3. Yang pertama, regulasi hak cipta yang lemah di daerah. Yang kedua, teknologi printing membuat batik tulis sulit bersaing. Lalu yang ketiga, minimnya edukasi soal hak cipta di kalangan pelaku usaha. Dampaknya, ya kerugian material, devaluasi seni batik, polarisasi masyarakat, dan juga pastinya menurunnya kepercayaan kepada hukum. Upaya hukum sudah ditempuh, namun terkendala pembuktian dan sumber daya. Solusinya, ya sosialisasi hak cipta, penguatan lembaga penegak hukum, dan pelatihan teknologi untuk perajin batik. Sekarang ke bagian 2, yaitu Komisi Banding Paten Yamaha Motor versus Qualcomm. Sekarang kita akan beralih ke dunia teknologi. Pada 19 Mei 2025, Komisi Banding Paten memutuskan 2 hal penting. Permohonan paten Yamaha Motor itu ditolak, sementara Qualcomm berhasil mendapatkan patennya. Yamaha itu mengajukan paten untuk teknologi berkendaraan motor. Namun, setelah pemeriksaan substantif, DJKI menemukan permohonan Yamaha tidak memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan kegunaan industri. Teknologi Yamaha dianggap sudah diketahui publik atau bisa dibilang tidak cukup inovatif. Sebaliknya, Qualcomm mengajukan paten untuk teknologi komunikasi yang dinilai memenuhi semua persyaratan. Kasus ini untungnya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat umum, tapi tentu saja jadi perhatian penting bagi industri teknologi dan manufaktur. Prosesnya itu lumayan transparan. DJKI dan Komisi Banding Paten melakukan pemeriksaan, memastikan hanya inovasi yang benar-benar baru dan bermanfaat yang diberikan hak eksklusif. Tapi tentu aja dong, kasus seperti ini ada dampaknya. Lalu apa dampak penolakan paten bagi Yamaha? Ya, mereka kehilangan hak eksklusif atas teknologi tersebut. Dan mereka harus berinovasi lebih lanjut jika ingin mencoba lagi. Bagi pelaku industri ini jadi sinyal bahwa standar paten Indonesia ketat dan transparan. Setelah memperkuat kepercayaan terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual. Dalam kasus ini, tidak ada korban langsung. Yamaha itu hanya kehilangan hak paten. Sementara ya Qualcomm diuntungkan karena berhasil memperoleh paten. Jika tidak puas, ya Yamaha masih bisa kok mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dua kasus ini menunjukkan dua wajah perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, dari batik tradisional hingga teknologi mutakhir.
Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga keadilan, inovasi, dan keberlanjutan budaya maupun industri. Nah, lalu solusi dari semua ini ya kita butuh regulasi yang kuat, menegakkan hukum yang tegas, dan edukasi berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha. Sekian adalah video saya pada hari ini. Terima kasih.